Amos pasalnya yang kelima, ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini hati Ibu, Bapak, Saudara diliputi damai sejahtera surgawi yang melampaui akal budi manusia. Ya, hari-hari ini kita menerima informasi, kita menerima berita, kita menerima berbagai-bagai kabar yang mendatangkan sukacita, tetapi juga mendatangkan duka cita. Mulai dari berita meninggalnya orang yang kita kenal, entahkah itu anggota keluarga, kerabat, sahabat, entahkah itu kurangnya oksigen yang bisa dipasok ke rumah sakit dan juga ke para penderita corona, maupun berita yang membawa sukacita yang mengatakan si A ternyata sembuh, si B ternyata pulih, si C sudah boleh pulang dari rumah sakit. Begitu banyak berita yang beredar di sekitar kita. Ketika kita menerima berita duka cita, kita memberikan pesan turut berduka cita dan merasa kehilangan atas berpulangnya Bapak A atau Ibu B. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga duka. Ketika menerima berita bahwa oksigen di berbagai tempat, berbagai kota sangat menipis, kita berdoa, Tuhan, mohon Engkau turut bekerja di dalam situasi seperti ini supaya ketersediaan oksigen kembali pulih dan dapat dipakai untuk menyelamatkan mereka yang terpapar virus corona. Tetapi ketika kita menerima berita yang mendatangkan sukacita, adanya pribadi-pribadi yang pulih, yang hasil PCR-nya negatif, atau sudah diizinkan pulang dari rumah sakit, kita berseru dengan gembira, puji Tuhan. Tuhan itu baik, Ia memberikan kehidupan kepada mereka yang memohon. Ya, Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara, yang merawat, yang menjaga, yang melindungi, yang mengusahakan kehidupan di tengah-tengah dunia ini di antara kita.
Dan oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh sangat relevan bagi kita semua. Kita dipanggil untuk senantiasa mencari Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam arti kita dipanggil untuk menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dan terutama, supaya ya kita semua boleh tetap mengalami kehidupan. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel luput di dalam hal ini. Bangsa Israel lupa pada hal ini. Secara spiritual, mereka beribadah kepada Allah, tetapi hidup keseharian mereka melupakan dan bahkan meninggalkan Tuhan. Ibadah mereka pandang, mereka anggap hanya sebagai sebuah upacara yang mereka lakukan di satu tempat tertentu, di dalam satu waktu ibadah tertentu, bukan di dalam hidup keseharian mereka. Amos mengingatkan mereka, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Artinya, setiap saat, setiap waktu, bangsa Israel dipanggil untuk mencari Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dan terutama. Dan panggilan Amos itu ditujukan pula kepada kita semua. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, carilah Tuhan, maka kita akan mengalami hidup. Baik hidup di tengah situasi dan kondisi dunia pada hari ini, maupun hidup yang kekal di dalam persekutuan bersama-sama dengan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Ya Allah yang hidup, Allah kehidupan, Engkau adalah sumber kehidupan bagi kami semua, dan oleh karena itu kami berdoa, memohon kiranya Engkau senantiasa memberikan dan menganugerahkan kepada kami kehidupan yang betul-betul hidup, sehingga kehidupan kami menjadi hidup yang berfokus, berpusat kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami memohon dan bersyukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas dan kehidupan ibu, bapak, saudara sekalian. Tuhan memberkati dan menjadikan hidup ibu, bapak, saudara sekalian menjadi berkat. Amin.